Oke, halo semuanya. Ketemu lagi di episode kali ini ya. Saya memang tidak bersepedaan karena ya memang eh, hari ini bukan waktu untuk saya bersepeda. Nah, tapi kok saya tiba-tiba dihadapi oleh cuaca yang seperti ini ya. Makanya saya terinspirasi langsung. Oke, kita buat satu episode ya, karena cuaca dan kondisi seperti ini tuh saya sering alami ketika sepedaan endurance ya. Ya bahkan saat EJJ pun yang 7 hari itu cuaca seperti ini tuh anggapannya biasa sudah ya. Ingat, ini adalah bulan Desember. Kalau kita yang hidup di negara Indonesia ya, negara Katulistiwa, otomatis kan kita ada 2 musim ya. Kalau nggak panas ya hujan, musim hujan ya. Ini kita memasuki ke musim hujan ya. Jadi kalau dalam musim hujan ini, karena masih belum sempurna ya, ini masih Desember, nanti kalau musim hujan yang beneran itu kira-kira ya sekitar Januari, Februari, Maret, April ya. Jadi ini masih ada panas-panasnya ya. Nah, panas seperti ini yang sebenarnya yang paling saya suka. Karena apa? Ya, karena panas seperti ini kita ini masih kering gitu loh ya. Salah satu faktor kita bisa bersepeda enak itu karena badan kita ini kering. Jadi baju kering, sepatu kering, tidak basah, tidak kena hujan, tidak jemek ya. Kalau sampai hujan terus kita harus melewati, walaupun temperaturnya itu rendah ya, agak-agak dingin-dingin gitu. Tapi kalau badan kita ini jemek-jemek ini rasanya nggak enak sekali. Begitu sepatu kita ini basah, terasa nggak enak. Kita akan kehilangan power ya. Jadi mengayuh itu nggak enak. Bayangkan air di kaos kaki, terus jemek-jemek di sepatu, terus bib short, paddingnya itu basah dan airnya bergesek-gesekan ya. Itu yang saya alami waktu EJJ. Sehingga pulang rumah itu selangkangan saya itu hancur semua. Ya kulitnya lede istilahnya kalau bahasa Jawanya itu. Lede kabeh wis pokoknya. Ya. Nggak enak sekali, dan itu berminggu-minggu bahkan sebulan lebih untuk saya recovery dari selangkangan yang istilahnya sampai berengen begitu loh ya. Itu nggak enak. Jadi saya lebih prefer cuaca seperti ini selama saya masih badan saya itu kering ya, baju kering, arm sleeve kering, terus habis itu bib short, apalagi paddingnya terasa kering ya. Anda tahu sendiri kan, kalau misalnya lembab-lembab itu nggak bagus untuk kulit ya. Saya loh sampai belanin ke Indomaret untuk beli bedak ya, bedak untuk mengurangi kelembapan ya. Jadi bib short saya ini saya pakai berhari-hari ini, apalagi ada hujan dan sebagainya itu ya. Jadi nasihat saya, kalau misalnya Anda lagi endurance ride terus kemudian ada kondisi hujan-hujan, sebaiknya Anda bisa lebih baik berhenti aja ya. Toh di Indonesia ya, di Jawa, kalau hujan itu pun ya kayaknya nggak lama kok, nggak sampai berjam-jam ya. Jadi hujannya ini pasti selesai ya. Kadang ya memang hujannya deras sekali, deras ya, tapi rasanya nggak lebih dari 1 jam sudah selesai, udah begitu ya. Lebih baik Anda tunggu hujan selesai, kemudian Anda sambung lagi perjalanan. Jangan khawatir, Anda nggak akan terlambat, nggak akan waktu Anda tidak akan tersita banyak. Sebaiknya Anda gunakan untuk beristirahat dan menjauhi jemek-jemek itu tadi, menjauhi badan Anda kena
eh, air, sepatu Anda basah, bib shot Anda basah dan sebagainya, itu jauh lebih baik ya. Jadi cuaca seperti ini, temperatur yang seperti ini mungkin kelihatannya apa itu panas, sebetulnya enak. Itu yang paling saya enjoy ya. Sebetulnya nggak panas, ya panasnya nggak menyengat, nggak apa ya, cukup lah ya. Kalau misalnya panas menyengat itu bila Anda melewati Bojonegoro, aduh itu baru panas yang menyengat sampai dengan 43 derajat, 45 derajat. Panasnya luar biasa itu. Jadi begitu babat masuk Bojonegoro ya, sepanjang jalan itu sampai di Bojonegoro itu pun panasnya luar biasa. Itu pengalaman sepanjang saya bersepeda keliling Jawa Timur yang paling panas yaitu di daerah Bojonegoro itu. Yang lain-lainnya ya panasnya mungkin hanya 35, 37 ya. Jadi panas-panasnya masih oke lah. Dan masih oke. Dan yang terpenting ini sekarang sekitar jam setengah 2-an ya. Panasnya sebentar lagi ini akan selesai. Jadi kalau Anda betah di atas sadel panas-panas seperti ini, percayalah nanti akan Anda dikasih reward ya. Artinya rewardnya itu tiba-tiba ada angin, tiba-tiba nanti ada awan ya. Awannya itu melintas, atau Anda sedang melintas moro-moro ada awan yang menutupi matahari, dan kemudian Anda menjadi semangat lagi karena ya ada sedikit penurunan temperatur ya. Jadi semangat lagi gitu ya. Itu tunggu aja sebentar lagi, sekitar 1 jam lagi ya, 1 jam sampai 1 jam setengah ya. Anda pelan-pelan aja bersepeda konstan ya, kayu aja konstan, speed 25, 26, 23, 22 pun nggak apa-apa gitu ya. Dan tiba-tiba nanti Anda diberi cuaca yang enak, angin, terus panasnya juga akan sedikit berkurang gitu ya. Yang terpenting juga jangan lupa minum ya. Minum itu paling penting ya. Indikator bagi saya, indikator yang terpenting bahwa saya harus minum itu dari bibir ya. Kalau bibir saya ini kayak misalnya terasa agak kering-kering ya, kelembapannya berkurang ya, bibir saya ini itu ya berkurang, saya pasti minum ya. Saya di bidon saya itu misalnya 1 semprot 2 semprot begitu, saya tekan crut nah gitu, soal itu saya jalan lagi ya. Jadi perhatikan bibir ya, jangan sampai bibir Anda ini pecah ya. Kalau bibir Anda ini pecah-pecah, waduh, itu tandanya Anda sudah dehidrasi ya. Apalagi kalau misalnya bib shot Anda itu ada apa itu ya, tanda-tanda putih itu ya, kayak tanda-tanda mineralnya udah keluar semua, Anda sudah kehabisan mineral itu nggak lama pasti Anda akan bongking atau kram, karena mineral di dalam tubuh Anda sudah habis keluar semua ya. Jadi perhatikan itu ya. Ini saya panas seperti ini saya masih merasa enjoy kok. Dan for your info, saya ini adalah orang yang sudah anti sunblockan. jadi ya entahlah, kalau Anda misalnya berpikir bahwa Anda harus sunblock karena misalnya kalau kanker kulit dan macam-macam, ada sudahlah ya. Saya masih percayakan kepada alam aja ya, tanpa perlindungan apa-apa ya. Jadi walaupun saya hitam pun, belang pun ya oke lah, nggak masalah ya. Saya merasa enak. Jadi kondisi, sekali lagi, kondisi cuaca seperti ini itu bagi saya nikmat sekali. Saya senang sekali kalau misalnya lagi endurance terus cuacanya seperti ini, itu senang sekali. Tapi lebih senang lagi kalau misalnya mendung ya. Tapi Anda tahu sendiri di Indonesia loh, kalau mendung loh, apa ya, setiap saat Anda ketemu. Kan lebih banyak Anda jumpai
panas seperti ini kan daripada mendung-mendung ya. Mendung itu jarang sekali ya. Jadi mendung itu istilahnya itu adalah hadiah hadiah dari alam yang diberikan untuk Anda yang pesepeda itu mendung ya. Tapi mayoritas keadaan cuaca dan temperatur ya seperti ini nih ya, sangat terang, sangat panas ya, walaupun sebetulnya tidak terlalu menyengat. Ini kondisi panas seperti ini estimasi saya sekitar 36 lah, 36 37 masih oke, masih enjoyable ya. Oke. Ya semoga bermanfaat juga ini episode bagi Anda nah, misalnya untuk first timer yang nanti ikut EJJ ya. Saya juga tidak bisa memprediksi cuaca seperti apa di Februari ini nanti ya, karena tahun ini yang Februari kemarin saya kehujanan kira-kira 4 hari loh kehujanan itu, bahkan hari terakhir itu malah sampai banjir. Itu yang menyebabkan saya terlambat 25 menit. Karena dari Bromo, Tosari Bromo itu sampai ke bawah Sidoarjo, hujan. Ya, saya tidak mau ingat lagi dah. Ya, saya menikmati saja. Semua saya terima dengan ucapan syukur. Termasuk kalau misalnya panas pun, ya oke, nggak masalah ya. Tapi saya nggak mau berandai-andai, misalnya andai kata misalnya panasnya begini, saya pasti lolos. Udah, nggak perlu itu, ya. Jadi ya udah, kita nikmati saja. Panas seperti ini pun kita jalan. Jangan lupa minum, jangan lupa semprot pun nggak masalah. Kalau misalnya Anda bisa punya 2 bidon, ya. Jadi kebanyakan mereka yang bawa 2 bidon itu pun bidon keduanya malah full tapi nggak dipakai, sudah pit stop lah, ngapain ya, buat semprot aja, semprot belakang sini loh, semprot di leher, semprot di muka, semprot di paha ya, semprot di lengan ya, biar dingin gitu, jadi kita masih engine kita ini, badan kita ini masih bisa bekerja lagi gitu ya, memberikan Anda misalnya 10 km ke depan Anda masih bisa ya. Bayangkan dengan 1 kali semprotan terus Anda bisa cooling sampai 10 km ke depan, lumayan kan, sambil nyari pit stop berikutnya ya. Saya tata biasanya kalau saya endurance saya pit stop sekitar 35 sampai 40 km kalau MTB-an ya. Ya yang terakhir saya ke Jakarta sama Erik itu akhirnya dari 60 km nggak realistis karena 60 km itu miliknya RB ya, saya jadikan 35 km dan akhirnya berhasil ya, sampai Cikampek, sampai Jakarta. Oke, itu saja episode kali ini, yaitu menikmati cuaca panas di saat Anda bersepeda dengan rute yang panjang, endurance. Apa saja sepeda Anda, bike, MTB, no problem. Oke, sekian, terima kasih.